Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Nah, setelah mengisi link absen, Bu Guru tunggu kalian di meeting. Linknya ada di bawah ini. Bu Guru share di grup WhatsApp ya. Selamat pagi anak-anak, kalian sudah ada di room meeting. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Hari ini absen 1 ya yang memimpin doa. Silakan Mas Bima memimpin doa. Anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan pelajaran hari ini, coba kalian baca tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, kalian sudah membaca tujuan pembelajaran hari ini kan? Wah, pasti kalian semangat. Sekarang Guru mau bertanya, siapa yang suka bernyanyi? Semuanya suka bernyanyi? Nah, apa sebenarnya bernyanyi itu? Siapa? Ada yang tahu? Nah, Guru mau menjelaskan tentang bernyanyi. Bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada. Nah, satuan hitung nada disebut juga ketukan. Satuan ketukan juga disebut notasi atau not. Ya, notnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, ingat ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sebuah lagu yang Bu Guru share. Ya, lagunya berjudul Jangan membuang sampah di mana-mana. Bagaimana lagunya tadi? Bagus kan? Nah, anak-anak nanti kita menyanyi bersama-sama ya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya tentang lingkungan bersih dan tidak bersih atau kotor. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada gambar, ada 2 gambar kan? Yang pertama gambar yang bersih, yang kedua gambar lingkungan yang tidak bersih. Coba siapa yang suka atau memilih lingkungan yang bersih? Nah, semuanya memilih kan? Kalau lingkungan yang kotor, siapa yang suka? Ya, tidak suka. Benar, karena lingkungan kotor itu membuat kita tidak sehat. Nah, sekarang Guru mau menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan bersih. Pertama, lingkungan bersih itu tidak ada sampah berserakan ya. Kalian bisa lihat di gambar kan? Itu lingkungannya bersih, ada tempat sampahnya, jadi sampahnya dimasukkan di situ. Yang kedua, udaranya segar. Ya, jadi kalau di lingkungan bersih itu pasti tidak ada bau sampah. Udaranya akan segar, banyak pohon juga. Yang ketiga, tentunya karena tidak ada sampah berserakan, tidak ada nyamuk, lalat, atau hewan-hewan yang suka hidup di lingkungan yang kotor. Jadi di situ tidak ada lalat, tidak ada tikus, tidak ada nyamuk. Sudah belajar tentang lingkungan bersih kan? Sekarang Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih atau disebut juga lingkungan yang kotor. Nah, lingkungan kotor, coba kalian perhatikan gambar. Di situ yang pertama cirinya banyak sampah berserakan, ya kan? Sampahnya ada di mana-mana, tidak dimasukkan dalam tempat sampah. Yang kedua, di lingkungan yang kotor itu pastinya udaranya akan bagaimana? Udaranya kira-kira kalau dekat tempat sampah itu, nah udaranya akan bau. Jadi udaranya tidak segar atau berbau tidak enak. Yang ketiga, pastinya kalau ada sampah di mana-mana itu, hewan apa yang suka ada di kerumunan sampah itu? Nah, bisa menjawab? Betul, hewan lalat. Lalu juga banyak tikus, kecoa. Jadi di lingkungan yang kotor itu banyak ditemukan hewan lalat, tikus, kecoa, atau juga nyamuk. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya ciri lingkungan bersih dan lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Anak-anak,
masih ada yang ingin ditanyakan tentang ciri lingkungan bersih dan kotor? Kalau sudah tidak ada, guru masuk ke materi berikutnya. Coba di materi ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Nanti Bu Guru akan memberi contoh cara membaca berdasarkan intonasi dan lafal yang tepat. Nah, siapa yang kira-kira sudah tahu apa itu intonasi, apa itu lafal? Nah, lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendah suara saat membaca. Nanti kalian perhatikan bacaan di bawah ini ya, dan dengarkan baik-baik cara membaca dari Bu Guru. Di situ nanti ada contoh lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa perhatikan baik-baik. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih menyehatkan. Nah, anak-anak, sekarang kalian tirukan cara membaca Bu Guru ya. Baca satu kalimat. Suara kalian hebat. Semua anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar, walaupun ada beberapa yang harus dikoreksi ya. Nah, sekarang Bu Guru mau membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di situ kalian akan mengerjakan beberapa soal. Sambil Bu Guru share LKPD-nya, kalian siapkan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, sudah dibuka kan lembar LKPD-nya? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang ruas garis. Sebelumnya, coba kalian amati gambar-gambar alat kebersihan di samping. Ada apa saja itu? Yang pertama ada keset, ya kan? Yang kedua ada ember. Yang ketiga ada kain serbet. Siapa yang tahu keset itu berbentuk apa? Ya, betul, keset berbentuk persegi panjang. Kalau ember, atasnya itu berbentuk apa itu? Nah, itu berbentuk lingkaran, betul. Lalu yang ketiga, kain serbet itu berbentuk apa? Betul, kain serbet berbentuk juga persegi panjang. Nah, anak-anak, siapa yang sudah belajar tentang ruas garis? Ruas garis itu apa? Coba perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, sudah lihat kan lembar LKPD-nya seperti apa? Sekarang dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang ujungnya berbeda. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar persegi panjang. Nah, garis-garis yang ada di pinggir dari persegi panjang itu disebut ruas garis. Sekarang kita menghitung jumlah ruas garis tiap bangun ya. Coba kalian perhatikan bangun di samping. Di situ ada persegi panjang, ada berapa? Siapa yang bisa menghitung? Ya, betul, ada 4 ya. Kita hitung ada 4 karena sisinya ada 4. Lalu gambar berikutnya segitiga. Segitiga ada berapa ruas garisnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Iya, betul, ada 3. Yang terakhir gambar lingkaran. Ada berapa ruas garisnya? Ada 1. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang ruas garis dan jumlah ruas garis pada setiap bangun datar. Sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Sudah tidak ada yang bertanya lagi kan? Sudah jelas? Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soal yang Bu Guru share di Google Classroom. Linknya ada di bawah ini ya. Silahkan nanti kalian klik. Setelah itu kalian kumpulkan. Nah, mengakhiri pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa. Mas Bima ya, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat siang anak-anak. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Lucia Fatia Putranasari, mahasiswa PPB dalam jabatan
Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video ini saya akan menampilkan pembelajaran daring yang dipraktekkan di kelas 2 SD Negeri Sidoarjo. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Masih semangat? Masih. Masih sehat? Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah ya, masih beri kesehatan dan kesempatan kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum mulai pelajaran, sebagai ucapan syukur kita berdoa dulu ya. Coba guru minta Mbak Naila pasti memimpin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadina. Terima kasih ya Mbak Naila. Hasan, guru ucapkan mengisi dan berpelakon. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi anak-anak kita menyanyi lagu Indonesia Raya bersama ya. Bisa, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Masih ingat kan? 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darah Indonesia. Semangat kan? Anak-anak nih. Hari ini kita mau belajar persatuan di rumah ya. Contohnya seperti apa nanti kita belajar bersama-sama. Lalu anak-anak akan belajar membaca dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Lalu anak-anak juga akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Dan terakhir anak belajar tentang keseimbangan statis tubuh. Mbak Naila, guru mau dengar suaranya. Ini gambar apa Mas? Kerja pintar. Kerja bakti. Ya, pintar Mas Hati. Siapa yang kerja bakti? Keluarga. Keluarganya siapa? Dayu. Pintar, keluarganya Dayu ini kerja bakti membersihkan rumah. Guru mau bertanya, kalau kerja bakti itu kerjanya sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Nah, siapa yang bisa menjawab? Kenapa kok harus bersama-sama? Cepat selesai. Pekerjaan cepat ingat. Pintar, apa selesai? Nah, dalam bekerja sama itu ada sikap persatuan. Nah, ini coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sikap bersatu dalam keluarga. 1. Dua. Saling menghormati. 3. Saling berbagi. 4. Hidup rukun. Nah, kalian menolong ibu kalian mencuci piring. Terus nomor 2, saling menghormati. Contohnya kalau yang mau pergi bermain pamit dengan ayah ibu. Nah, lalu saling berbagi. Kalau punya makanan sama saudaranya bagaimana?
Dibagi ya, jangan dimakan sendiri. Ini namanya anak pelit. Jadi harus murah hati, saling berbagi. Lalu yang keempat, hidup ini nanti tugas kalian menuliskan pengalaman bersama keluarga di rumah dalam mewujudkan sikap persatuan dalam keluarga. Nah ini sekarang guru mau mengajarkan tentang lafal dan intonasi. Harus memperhatikan lafal dan intonasi. Apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang mengucapkan suatu kata. Ya. Intonasi itu apa? Intonasi tinggi rendah nada dalam membaca kalimat. Jadi kalau membaca kalimat itu tidak datar. Kalau ada titiknya juga berhenti. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Coba Mbak Naila. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh di bawahnya. Ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat dayung untuk teman-teman biasanya bermain. Halaman rumah dan asri itu seperti apa? Ini Bu Guru ada gambar. Terus anak-anak mengamati gambar. Ini gambar apa tuh ini? Pohonnya pohon besar ya ini. Langitnya juga cerah atau mendung ini? Cerah. Nah, ini halaman rumahnya banyak pohon. Kita mau belajar menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, yang kedua menulis kalimat sesuai gambar. Jadi harus kalimatnya sesuai yang ada di gambar. Yang lain. Nomor 3 menulis awal kalimat dan nama orang dengan huruf kapi. Nah, sudah belajar kemarin. Nomor 4 mengakhiri kalimat dengan tanda titik. Ya, jadi seperti itu ya cara menulis cerita beragam. Nah, lalu selain kita itu menjaga kebersihan, kita juga menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan berolahraga. Yang pertama berjijit sambil bertolak pinggang, berdiri menyerupai guru ya, jadi tangannya dipertangkap. Nah ini guru mau mengingatkan kalian nanti mengerjakan latihan di lembar LKPD yang ada di Google Classroom ya, jangan lupa mengunduhnya. Lalu guru mau bertanya, apa kesulitan yang kamu temui hari ini? Kalau tidak, coba diulangi. Hari ini kita belajar apa? Gerak keseimbangan tubuh. Ya kan Mas Zaki kan? Ya. Sekian belajar bersama Bunya hari ini. Jangan lupa soalnya nanti dikerjakan ya. Dengan bantuan orang tua. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Semangat ya. Jadi walaupun belajar anak-anak tetap semangat. Nah, sekian belajar hari ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru akhiri. Ibu mau mendengar suaranya Mbak Dini ya. Mbak Dini mungkin doa bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Lucia Kalidia Kurniasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video ini saya akan menampilkan video pembelajaran daring yang dilaksanakan di SD Negeri Sidoarjo. Pada kelas 4, materi yang saya ambil tema 4, tema pertama pembelajaran pertama. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sudah cukup ya, terima kasih Mbak Anggun. Nah anak-anak, kita harus bersyukur ya, walaupun belajar secara daring kita masih bisa belajar. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang berbagai pekerjaan. Nah, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Yuk kita mengambil sikap sempurna. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Nah, terima kasih sudah semangat anak-anak ya. Ini Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian akan belajar tentang pelestarian alam ya. Bagaimana melestarikan alam dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pelestarian tempat hidup tanaman teh. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Teh tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh di wilayah pegunungan yang berdaerah sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di wilayah ketinggian antara 200 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Anak-anak, sekarang Guru mau bertanya, siapa yang suka minum teh? Saya. Nah, semua minum teh ya. Anak-anak pernah membayangkan tidak teh itu berasal dari mana? Berasal dari pegunungan. Nah, ini ya, Bu Guru punya gambar. Tanaman teh itu berasal dari pegunung. Nah, ini adalah namanya daun teh ya. Lalu tadi di memproduksi teh tadi daerah mana saja? Nah, daerah Jawa Barat. Dan bu ibunya yang memetik ini disebut apa ya ini ya? Memetik petani. Petani. Petani, pintar. Petani pemetik teh ya. Nah, pekerjaan apa saja kira-kira yang ada di perkebunan teh ini selain petani pemetik teh? Yang menanamnya namanya siapa? Yang menanam teh itu namanya bukan petani teh loh, namanya pekebun ya. Pekebun teh ya. Terus menurut
Nah, yang membawa ke pabrik itu siapa? Yang membawa ke pabrik itu adalah sopir ya. Ini anak-anak coba jawab, siapa yang berani nomor 1. Apa manfaat teh? Untuk dibuat minuman dan untuk mencegah erosi. Pinter. Siapa tadi namanya Mbak? Siapa ini yang jawab? Almira. Almira ya, Mbak Almira. Terus Mas Satya, Mas Akbar mau menjawab yang lain mungkin? Mau. Ya, apa coba selain jawaban Mbak Almira tadi, menurut kalian manfaatnya apa lagi? Banyak ya pekerjaannya. Nah, ini anak-anak, nanti kalian menulis jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam berhubungan dengan proses produksi teh tadi ya. Coba nanti selain yang Bu Guru sebutkan, yang teman-teman sebutkan, anak-anak misalnya nanti mencari yang lain, boleh nanti ditulis di ini di lembar tugas. Lalu kita baca bersama-sama ini. Setiap pekerjaan memiliki dampak bagi lingkungan. Contoh, penambangan pasir akan menyebabkan erosi dan akan mengamati gambar. Ini gambar apa ini? Coba yang atas itu gambarnya apa? Di daerah sungai, yang bawah di daerah pegunungan. Guru mau tanya kira-kira kalau setiap hari ditambang, tanahnya akan bagaimana? Akan habis. Akan berkurang. Akan habis, pinter, akan longsor. Apalagi nanti kita pahami cara menjaga lingkungan. Nah ini mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 alasan. Coba dibaca satu persatu. Mas Anggun, Mas. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Iya, terus pintar. Satu lagi. Tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Ya, anak bisa. Iya. Terus ini teman-teman mau bertanya, nah dijawab satu persatu ya. Jadi pelajaran kita sudah selesai. Coba ada yang ingin bertanya tidak? Melestarikan lingkungan. Terus belajar jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keadaan alam ya. Kalau di perkebunan jenis pekerjaannya tentu beda yang di daerah pantai ya kan anak-anak. Nah hari ini kita belajar itu. Terima kasih sudah belajar bersama dunia hari ini. Kalau Mbak Anggunnya left atau Mbak Almira memimpin doa ya, berani? Nukana tiba wa arina bahi batila warzukna jadi. Nah, terima kasih anak-anak.